ini informasi terkini, semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat ya pemirsa. Karena tentunya senang sekali Hasanah hadir kembali hari ini untuk menemani pemirsa. Tentunya dalam program yang sangat luar biasa yang dapat memotivasi pemirsa untuk lebih berkarya di masa depan. Tentunya apalagi kalau bukan beranda, di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu. Dan tentunya kalau kita berbicara nih pemirsa tentang generasi yang ada di Sumatera Utara, tentunya kita memiliki pemuda-pemuda berprestasi yang akan mengharumkan nama Indonesia tentunya di kancah internasional. Dan untuk itu pemirsa, tema kita pada hari ini sangat luar biasa ya, mengenai memupuk generasi cinta tanah air. Dan narasumber yang telah kita hadirkan di sini sangat luar biasa, yaitu ada Ananta Rifat Maulana dan juga Salwa Kayla Kirana. Untuk itu langsung saja kita berbincang dengan mereka pemirsa. Halo. Halo Kak. Ini Ananta Rifat Maulana. Ini lebih enaknya dipanggil apa sih? Lebih akrabnya? Akrab dipanggil Rifat aja Kak. Rifat ya. Kalau kamu nih Salwa Kayla Kirana, lebih akrabnya dipanggil apa? Panggil Salwa aja Kak. Salwa. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya juga boleh banget ya nanti hubungin kita di telepon interaktif di 06141463353. Hasanah ulangin kembali di 06141463353. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita yang sangat luar biasa hari ini pemirsa, terlebih dahulu Kakak ingin tahu nih gimana sih kesibukan kesibukannya sekarang, kegiatannya lagi ngapain aja? Untuk Salwa terlebih dahulu. Oh iya, sebelumnya saya bersekolah di SMA Negeri 3 Rantau Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu. Di sana saya duduk di kelas 11, lebih enaknya kelas 2 ya Kak. Kelas 2 ya. Dan di sekolah ikut organisasi apa aja nih? Nah, di sekolah saya mengikuti organisasi Paskibraka Kak. Paskibraka. Iya. Tentunya itu yang menunjang kamu ya sehingga menjadi paskibraka di tingkat provinsi. Iya, betul. Benar, Oke. Kak. Kalau Rifat sendiri nih kegiatannya ngapain aja Rifat? Sebelumnya izin perkenalan diri Kak. Iya boleh. Nama Ananta Rifat Maulana. Siswa dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan atau tepatnya di Labuan Batu Rantau Perapat Kak. Oke. Kelas 11 ya, Kak. Atau lebih enak dipanggil kelas 2. Kelas 2. Iya. Untuk organisasi nih, lagi sibuk organisasi apa nih sekarang? Organisasi cuman di Paskibraka doang. Di ikut paskibraka. Iya. Oke, nah tentunya nih pemirsa juga kita penasaran ya gimana sih awal mula tertarik nih mereka sehingga bisa menjadi paskibraka di tingkat provinsi terkhususnya. Ini juga sebagai informasi nih untuk pemirsa yang ada di rumah yang pengen tahu nih bagaimana sih tips and triknya. Untuk itu stay tune terus ya, tonton terus sampai kita diberikan nih tips dari Rifat dan juga Salwa nih pemirsa. Untuk itu nih awal mula terpikir untuk ikut paskibraka gimana sih? Mungkin apakah kalian nih orang tuanya backgroundnya dulunya paskibraka juga atau kalian terinspirasi karena setelah masuk sekolah nih? Gimana? Boleh dari Rifat terlebih dahulu. Awal mula mengikuti kegiatan ini Kak dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA? Iya. Pas upacara ada kakak kelas atau abang kelas membawakan upacara Kak. Rupanya ternyata yang membawanya ini anak paskap atau paskibraka kabupaten Kak. Jadi setelah 2 atau 3 bulan di sekolah ada pengrekrutan Kak. Pengrekrutan untuk paskap lah Kak. Jadi pengen ikut, jadi ikut nama daftar Kak. Terus ikut dan mengikuti untuk seleksi ke kabupaten Kak. Dan di kabupaten alhamdulillah lulus. Lulus. Iya. Kemudian ada surat dari provinsi untuk mengibar di Medan Kak, di Astaka. Dan yang dikirim cuman ranking 1 sama ranking 2 doang Kak. Dan wah, yang dikirim hanya ranking 1, ranking 2. Iya. Berarti kamu adalah salah satunya ya. Iya, Kak. Oke, kemudian apa lagi tuh? Dan saat itu
lulus Kak, dibawa ke sana ikuti seleksi. Contoh seleksinya mau disebut nggak? Boleh, boleh. Seleksi yang Boleh pertama banget. itu Ini sebagai informasi juga untuk pemirsa yang ada di rumah, sehingga mereka bisa lebih mempreparekan diri nih, sehingga Iya. bisa mengikuti di tahun depan gitu. Boleh langsung seleksi saja Rifat. pertama itu ada administrasi. Mhm. Sesudah administrasi besoknya ikut seleksi kesemaptaan nggak? Atau tes fisik gitu Kak? Tes fisik. Iya. Itu yang dites apa aja tuh? Ada lari 12 menit, Mhm. lalu ada push up, ada sit up, ada lunges juga Kak. Terus hari ketiganya ada tes psikolog Kak. Psikolog. Iya. Oke. Tapi semuanya itu lancar ya? Alhamdulillah. Apakah kamu itu awalnya tuh nervous gitu? Atau kamu sudah di tahun sebelumnya kamu sudah nyoba, kemudian gagal di tahun ini atau gimana? Kalau untuk seleksi paskibraka gini Kak, cuman sekali aja Kak, nggak bisa ngulangin lagi. Cuman Oh, sekali doang. sekali aja Iya. dalam seumur hidup? Iya Kak. Wah, makin menantang sekali nih ya. Iya. Tentunya pemirsa yang ada di rumah yang pengen tahu nih tips and triknya, wajib banget didengerin kita terus ya. Kalau Salwa sendiri awal mula tertarik untuk ikut paskibraka ini gimana Salwa? Apakah orang tua backgroundnya dulu paskibraka Ya, juga? benar sekali. Orang tua saya dulu menjadi pengibar bendera Mhm. tepatnya di provinsi juga. Tepatnya ayah saya menjadi penggerek bendera sekitar tahun 89 Kak. Jadi saya terinspirasi dari ayah saya untuk menjadi pasukan pengibar juga. Jadi saya dapat posisi membawa baki. Membawa baki sore, tepatnya penurunan ya, penurunan. Situ saya berpikir, wah ini kebanggaan orang tua saya nih. Di sisi lain, tepatnya di situ hari ulang tahun saya Kak. Itu. Pas banget ya Iya, momennya ya. benar banget. Kemudian? Ya, jadi saya seneng banget sih itu dilihat langsung juga oleh kedua orang tua saya. Bisa bertemu gubernur juga, wakil gubernur ya, tempatnya Kak. Ya saya merasa bangga, ini hari ulang tahun saya bisa membawa baki gitu Kak, seumur hidup sekali gitu. Iya, iya. Wah, luar biasa sekali nih. Dan kalau berbicara nih tentang persiapan kalian untuk menuju provinsi, itu gimana sih latihan fisiknya? Apakah kalian itu sebelumnya memang sudah memperkirakan nih 2 bulan sebelum seleksi kalian sudah memang latihan? Atau memang kalian sudah, karena orang tua backgroundnya seperti itu, kalian sudah terlatih nih dari kecil? Gitu? Iya benar, udah terlatih ya. Dan mengikuti kayak aktivitas-aktivitas seperti itulah Kak. Mengikuti aktivitas-aktivitas itu, jadi udah tergambar di pikiran mau ikut gitu. Jadi mengikuti seleksinya terpilih dari sekolah, menjadi pilihan dari sekolah, mengikuti seleksi di kabupaten. Setelah itu saya lulus di kabupaten menjadi ranking 1. Oh, ranking 1? Iya benar. Luar biasa, Salwa. Selanjutnya saya terpilih mengikuti seleksi di provinsi. Oke, nah kalau untuk nih tips dari kalian berdua nih, bagaimana sih kalian sehingga kalian baru pertama nih nyoba kan kalian tadi menyebutkan bahwasanya sekali nih mencoba dalam seumur hidup gitu ya, kok bisa langsung nih ke provinsi, tingkat provinsi gitu, kalian sudah melewati yang namanya kabupaten gitu, bagaimana sih tips kalian nih untuk Rifat terlebih dahulu? Tips yang pertama itu tinggi Kak, tinggi badan harus tinggi ya. Berapa sih kriteria nih minimal untuk menjadi seorang paskibraka? Kalau untuk cowok yang paling pendek itu 165 Kak. 165? Iya Kak. Kalau yang paling tinggi 180. Paling tinggi 180. Iya. Tapi kalau lebih dari itu tetap diperbolehkan atau tidak boleh? Kalau lebih sedikit apa Kak? Nggak apa-apa ya. Kalau untuk ceweknya sendiri nih berapa nih kriteria untuk sama ataukah berbeda? Kurang tahu Kak, kayak sama. Kalau Salwa ini berapa? Ini diralat bisa Kak? Boleh. Yang kalau yang untuk putri itu paling tingginya paling rendah itu 165 dan yang paling tinggi itu sekitar 175, sekitar 175. 175 Ya, dan untuk putra paling pendek itu 170 dan paling tinggi 180 Kak. Oke, jadi harus tinggi banget ya. Iya. Oh, kalau Salwa sendiri tingginya berapa sih? Tinggi saya di sini 167 Kak. 167 ya. Bener, Kak. Wah, luar biasa sekali nih Salwa. Kalau kamu sendiri Rifat tingginya berapa sih? Aduh, tingginya 181 Kak. Berlebihan sih sebenarnya Kak. Kelebihan ya. Iya Kak. Tapi Penasaran nggak sih kalau tinggi Bang Noi berapa?
Bang Noe tingginya berapa Bang Noe? Tingginya 162 kayaknya. 162. Kayaknya kita lolos juga. Lolos Tapi tingkatnya di Kecamatan. tingkat desa. tingkat desa. Oke, luar biasa sekali loh kalian itu masih muda ya, masih umur berapa nih kira-kira? Umurnya sekarang berapa? 16 tahun. 16 tahun Ya, 16 sudah tahun. membawa nama baik sekolah di tingkat, tidak hanya di tingkat kabupaten loh, sudah di tingkat provinsi terkhususnya. Dan bagaimana sih kalian ini untuk bisa berada di tahap ini? Apakah dukungan dari orang tua itu full support atau memang awalnya udah deh jangan nyoba di tahun ini, coba tahun depan aja, atau ada tantangan tersendiri nih sebenarnya sebelum nyoba paskibraka? Rifat terlebih dahulu. Tentu orang tua mensupport kali ya untuk mengikuti paskibraka ini Kak. Sebelumnya itu saya pernah ditawarkan 2 kali di PPLP Kak. PPLP Iya, ya Kak. di SMA 15 ya. Iya. Terus orang tua itu maunya di paskibraka aja Kak. Jadi ya mengikuti paskibraka. Oke, kemudian kalau Salwa sendiri, tapi nanti ya Salwa ya. Oke pemirsa, ini semakin seru ya perbincangan kita, dan tentunya nih kita juga penasaran ya bagaimana sih pengalaman mereka melalui karantina sehingga mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan studi tour ya. Ya, Untuk benar. itu jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Beranda ya. Di sini nih tempatnya ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu. Dan tema kita sangat luar biasa pada hari ini, memupuk generasi cinta tanah air. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih, mumpung masih ada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini ya. Ada Salwa dan juga Rifat. Tentunya pemirsa boleh tanya-tanya apa saja seputar tema kita pada hari ini, yaitu telepon saja di 061 4146 353. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, kita pengen tahu nih kegiatan-kegiatan Salwa dan juga Rifat selama karantina. Berikut liputannya pemirsa. Oke, ini kegiatannya lagi apa ini? Proses latihan apa? Boleh? Ini lagi saat pengibaran Kak. Lebih Pada tepatnya penaikan. Penaikan bendera. Oke. Kalau ini kamu posisinya di mana tuh, Rifat? Itu di posisi danton Kak. Danton. Wah, luar biasa kamu ya. Danton. Kalau Salwa di posisinya di mana tuh? Saya pembawa baki penurunan, Kak. Oh, jadi waktu Iya. pengibaran? Pengibaran penaikan saya benderanya? berada di pasukan 8. Pasukan 8. Iya, benar. Wah, Ini luar saya biasa. lagi menerima bendera dari habis Kamu penurunan yang ya. megang baki ya? Luar Iya, biasa iya, Kak. sekali. Saya mengasih ini kepada wakil gubernur, Kak. Wah, keren. Ini proses penaikan ya? Iya, Penurunan. penurunan ya. Wah, dapat kita lihat nih pemirsa, ini sangat kompak sekali. Rapi banget barisannya. Luar biasa. Oke, kalau ini kamu di posisi apa nih, Salwa? Di sini saya pembawa baki, Kak. Pembawa baki ya. Benar ya. Ini lagi proses buka formasi. Kalau kalian ini formasinya apa? Garuda atau apa gitu? Kalau untuk yang penurunan itu sayap Kak, yang sebelah kiri itu sayap, yang tengah bacaan NKRI. Iya, benar. Tulisan gitu? Iya, NKRI NKRI. gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan itu sangat luar biasa sekali ya pemirsa ya. Untuk itu kita pengen tahu nih proses mereka untuk melatih barisan serapi itu berapa lama nih kira-kira. Oke, boleh dijawab nih dari Salwa terlebih dahulu. Ini proses kalian latihan ini bisa sampai serapi yang tadi gitu. Itu berapa lama sih prosesnya? Kalau untuk proses seperti Latihannya, itu ya udah diarahkan oleh pelatih untuk pasukan 17 dan 45. Itu udah dikasih titik tanda di di lapangan itu, Kak, udah ditandain. Jadi kalau udah masuk lapangan tinggal nyari titik dia gitu, titik itu berdiri lah gitu. Dan untuk saya sendiri di pasukan 8 itu karena susah nyari titiknya nanti untuk proses pengembalikannya. Jadi kami diletakkan di posisi paling depan, yang depan-depan itu.
Oke. Iya, jadi tinggal mudah aja gitu ngambil posisinya gitu Kak. Untuk yang ngelatih kalian sendiri tuh siapa aja sih kalau boleh tahu? Tentunya kan yang berasal dari angkatan ya, TNI seperti itu ya. Itu siapa aja sih? Bisa. Boleh dari Rifat dulu. Namanya Background mereka aja, TNI, kemudian ada Angkatan, TNI ya, ada TNI darat, ada laut, ada udara, sama ada polisi juga. ada polisi juga ya. Kalau kalian tersendiri pernah terpikir nggak sih, apalagi si Rifat nih, menjadi danton gitu di barisan itu? Apakah dari awal itu kamu memang pengen nih? Kalian diseleksi tuh untuk menjadi seorang danton itu? Iya Kak, pertama itu ya nggak terpikirkan untuk jadi danton Kak, terus tiba-tiba dipanggil pelatih untuk mencoba suara Kak, mencoba suara dan alhamdulillah bagus suaranya Kak. Jadi ditempatkan di danton Kak. Danton. Emang kalau di tes suaranya tuh harus jerit-jerit gitu atau gimana tuh? Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ya. Gimana sih kalian dites untuk suaranya itu? Di tesnya itu Kak, kita itu ada pelatih itu datang Kak, mana suara perut, mana suara tenggorokan Kak. Cara membedakannya gimana tuh, Rifat? Kalau suara tenggorokan itu kayak lebih terpaksa gitu Kak suaranya, nggak bulat. Kalau suara perut dia bulat. Jadi cara ngatur nafasnya tuh juga harus paham gitu ya, sehingga suara yang dikeluarkan juga bulat gitu. Kalau Salwa sendiri pernah terpikir nggak sih sebelumnya memang pengen banget nih jadi pembawa baki gitu atau gimana? Itu kalian diseleksi juga? Iya, diseleksi bener. Sebelum masuk seleksi provinsi saya juga udah berdoa pengen jadi baki gitu. Alhamdulillah berkat doa dan usaha saya serta doa orang tua saya juga, saya terpilih menjadi baki penurunan gitu Kak. Oke, itu memang beda ya untuk penaikan bendera Iya, berbeda, bener. penurunan berbeda. Baki itu ada 4 Kak, baki penaikan itu ada 2, satu untuk baki cadangannya gitu. Begitu juga untuk penurunan, satu baki cadangannya ada juga. Jadi dipakai 4 gitu. Jadi kalian itu kan ada cadangan, ada ini. Kalian kan harus menghafal formasi itu ya? Iya benar. Jadi kalian gimana sih cara kalian menghafalnya itu sehingga harus paham ketika temannya ini nggak bisa, kalian harus menggantikan gitu? Itu tadi Kak, makanya kami dibuat karantina supaya difokuskan khusus untuk latihan ini gitu. Di lost kontak sama keluarga, saudara, ya emang betul-betul difokuskan untuk latihan ini itu. Nah, berbicara nih tentang kalian itu selama karantina kan tidak bisa berhubungan ya dengan keluarga, nggak bisa berkomunikasi, nggak bisa nelponin mama, papa ya, atau lagi kerabat, teman-teman semuanya. Itu gimana sih kalau kalian rindu cara mensiasatinya selama karantina itu gimana? Ya gimana Kak, soalnya kan bukan saya sendiri yang ngerasain, semua teman-teman saya pasti juga begitu kan. Tapi ya kita cuma bisa berdoa aja Kak. Nanti dari batin ke batin pasti bisa ngerasain gitu. Itu boleh nggak sih orang tua datang gitu ke sana? Kalau orang tua datang boleh Kak, tapi kalau masalah ngejumpa sekedar jumpa gitu nggak boleh Kak. Jumpa nggak boleh? Nggak boleh. Jadwal untuk jumpanya sudah diatur. Iya. Jadi selama kalian karantina itu berapa hari? Kalau boleh tahu? Sekitar 17 hari Kak. 17 hari. Iya, benar. Itu misal kalau orang tua mau lihat juga nggak boleh? Nggak boleh. Nggak dibolehin. Jadi harus tahan mental terlebih Iya, dahulu ya. Tahan mental, ditahan dulu rindunya sama keluarganya, sama doinya ya supaya bisa mengibarkan bendera merah putih dengan baik nantinya di tanggal 17 Agustus ya yang kemarin yang sudah kalian kibarkan. Kemudian kalau berbicara nih tentang persiapan kalian selama karantina, itu mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi tuh apa aja sih, kita penasaran nih. Emang satu harian itu full latihan terus atau kalian juga ada kegiatan renangnya atau kegiatan ada juga studi tour keliling-keliling kota Medan gitu atau gimana? Jadi kami selama kegiatan itu mulai dari awal pagi, kami bangunnya jam 4:30, jam 4:30 itu sudah persiapan semuanya. Selanjutnya kami melaksanakan ibadah, sholat berjamaah, ya sudah disediakan tempatnya Kak. Sudah selesai sholat ibadah, jam 5:30, jam 5:30 kami melaksanakan lari pagi. Lari pagi bersama ya. Setelah lari pagi kami jam 6:15 langsung persiapan mandi, udah mandi langsung sarapan ke bawah, turun ke bawah. Itu sebelumnya kami dibuat satu lantai itu untuk putri semua, satu lantai di atas untuk putra semua. Jadi dilarang masuk itu, saling-saling gabung gitu. Jadi
selesai udah sarapan langsung berangkat Kak, jam 7.30 langsung berangkat ke lapangan Astaka. Di sana itu kan ada sarapan tuh. Di Astaka nanti sekitar jam 9 atau jam tengah 10 atau jam 9.30 ya. Itu kami dikasih snack Kak, snack pagi. Jadi pembagian snacknya itu ada 3. Snack pagi, snack siang juga ada, sama ekstra puding malam-malam Kak. Malam-malam ya. Ya benar. Itu pudingnya apa tuh? Ataukah bawang? Biasa kan kalau orang-orang paskibraka itu kan snacknya berbeda ya. Bawang, cabai atau apa gitu. Kalau ekstra pudingnya itu kayak enak-enak juga Enak Kak. ya. Kayak Namanya kalian harus ya, kacang hijau, bubur kacang hijau. Terus Nutrijeli, bubur sumsum. Sum. Gitu. kemudian Selesai setelah ya. itu, Lanjut latihan, selesai puding langsung lanjut latihan lagi sampai jam 12.15. Jam 12.15 itu kami melaksanakan isoma. Istirahat, sholat, makan. Sampai jam 2. Itu sudah ada sedikit dikasih jeda untuk istirahat ya Kak. Lanjut jam 2 kami langsung lanjut lagi latihan sampai jam 15.30. 15.30 kami makan snack. Selanjutnya kami melaksanakan sholat juga Kak. Sholat asar. Sholat asar lanjut lagi latihan sampai sore. Sorenya itu kami jam 17.30 sampai jam 6 terkadang gitu Kak. Jadi di sore itu seperti kayak awal-awal latihan, kami di sore itu setiap selesai sholat, terkadang pelatih menyuruh tuh lari sore gitu. Jadi kalau sudah jogging gitu mepet ya lari sore. Jadi kalau udah mepet harinya langsung gerakan langsung tiap hari, nggak ada lagi lari sore. Memang benar-benar difokuskan untuk gerakan gitu, formasi yang tadi harus lancarin, formasinya dihafal gitu Kak. wah luar biasa sekali ya. Berarti jadwal kalian tuh memang padat ya, Iya, dari benar, awal padat. bangun sampai dengan tidur kembali itu sangat kualitas sekali ya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan juga itu adalah yang menunjang untuk penampilan kalian di tanggal 17 Agustus. Untuk itu pemirsa tentunya kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program kesayangan kita bersama ya, yaitu Beranda. Di sini nih ngobrol asik, seru dan bersama bintang tamu tentunya. Untuk itu pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget ya hubungin kita di 0614146 353, di 0614146 353. Pemirsa yang ada di rumah boleh tanya apa saja ya seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini, memupuk generasi yang cinta tanah air tentunya. Dan di sini masih bersama Salwa dan juga Rifat nih pemirsa, kita pengen gali lagi ya seputar pengalaman mereka yang paling berkesan nih selama karantina terkhususnya ya. Boleh ya sharing bersama kita di sini ya. Iya, boleh. Nah, kalau dari Rifat sendiri nih selama proses karantina dari awal sampai akhir ya, sampai jalan-jalan juga nih, yang paling berkesan itu apa sih? Yang kesan itu pada saat latihan Kak. Saat latihan? Ya. Jadi kan tadi kata Salwa ada isoma kan Kak. Ada Istirahat, jam 12. sholat, makan. Ya. Ada apa tuh di jam segitu? Jadi siap sholat dan makan itu ada dikasih tidur kan Kak. Tidur itu selama setengah jam. Setengah jam, Iya, 30 Kak. menit aja. Iya. Jadi kamu kelewatan. Terus pas di situ sebelum tidur, dikasih tidur itu pelatih bilang kalau ketika ada bunyi sirine itu bangun. Jadi pas lagi nak tiduran Kak, bunyi sirinenya. Jadi yang lain itu pada bangun Kak, berlarian semua, turun ke bawah pakai sepatu diri. Jadi ada bagian yang paling lucu itu kawan masih ngantuk Kak, jadi hampir jatuh gua Kak. Hampir jatuh, enggak Kak, hampir pas lagi diri hampir jatuh gini Kak. Saking kan ngantuknya itu Iya, ya. Oke, ini Bang Noe mau ngapain nunjuk-nunjuk tangan dari tadi? Nanya. Mau nanya. Emang boleh nih Rifat sama Salwa? Boleh? Boleh, nanya? boleh. Masih boleh ya. Masih boleh. Ini, Oke, silakan Bang saya Noe. mau nanya nih. Soalnya mau tahu ini buat yang siapa? Rifat ya? Iya. Ya, Sungkar ya, Rifat Sungkar bukan. Rifat, mau tanya. Dulu kan kalau dari SD, SMP ke SMA itu kan selalu ada upacara setiap hari Senin tuh ya. Iya. Apa memang Rifat dari SD, SMP memang aktif di kayak bawa jadi pemimpin upacara atau gimana gitu? Gimana Rifat? Emang dari SD atau memang setelah SMA baru kebuka pikirannya untuk jadi paskibra? Ikut paskibra? Di SD nggak ada mbak gitu Kak. Cuman di SMA doang yang ingin coba paskib Kak. Oh,
berarti mulai dari SMA ya? Iya kak. Oke. Ini kalau siapa yang cantik namanya? Salwa kak. Ini manisnya senyumnya. Salwa. Ingat yang ada di rumah Bang Noe? Iya, ibu saya Iya, di Kak. rumah. Enggak Salwa, Salwa gimana? Memang dari SD, SMP, atau memang SMA aja? Ya SD saya sudah pembawa baki di sekolah ya kak. Bawa bendera SMP ya? juga ya SMP. Terus SMA ini baru terpikir untuk ikut paskibraka gitu. Oh, begitu. Iya. Tapi ini mau nanya juga nih. Banyak dari- ya pertanyaan Bang Noe Iya, ya. ini banyak kan pertanyaannya. Soalnya saya pernah ikut juga waktu 17-an, tapi Oh. waktu SMA. Kirain ikut di provinsi. Enggak, cuma di sekolah aja. Kira-kira yang nggak kalian lupain sampai sekarang ini ya, mungkin nanti kalian jawab berdua ya. Benar. Untuk apa biasanya ya? Yang pengajarnya apa ya bilangnya? Pelatih. Pelatih ya, pelatih. Iya. Kira-kira siapa pelatih yang kocak atau siapa pelatih yang paling nggak kalian lupain? Siap-siap ruang ini mereka. Siapa pelatih yang paling nggak kalian lupain selama kalian di karantina? Bang Noe, takutnya mereka nggak bisa jawab. Kan nggak apa-apa, udah lewat. Nggak apa-apa, udah lewat juga kan? Ada Boleh dong pelatih, sharing. Kak. Ya? Terus ada pelatih depan juga. Iya. Tapi nggak apa-apa, jujur juga boleh kok, Iya. jujur juga boleh. Jujur juga boleh Iya. kok, jangan bohong. Ayo, siapa? Selalu Luna. Kak. Ya, pelatih yang paling saya suka itu ada Kak Epa ya. Kak Eva. Oh, peres Iya. dia karena ada kakak Eva ini paling suka gitu. Ya Kak Epa selalu mengarahkan saya yang lebih baik Kak. Ya emang saya sering salah, ya sering kena hukum juga sama Kak Epa. Tapi saya suka aja gitu Kak. Kak Epa lebih tahu dari yang lain tentang saya gitu. Itu saya kayaknya suka sama Kak Epa, walaupun Kak Epa suka ngehukum juga yang lain, terutama saya juga. Tapi nggak tahu kenapa timbul rasa sayang gitu sama Kak Epa gitu. Dia lebih banyak ngasih saran kepada saya. Ini kesalahan saya selalu dikoreksi sama Kak Epa sama latihan gitu. Kak Epa juga yang mengusulkan saya, ya kau baki ya gini. Gitu Kak. Oke, gimana Bang Noe? Ya Rifat belum, Rifat Rifatnya belum ya? Rifatnya belum. Bosen ya? Iya, Rifatnya belum. Udah Untuk- debar dia. Oke, Rifat langsung saja Rifat. Untuk pelatih yang paling suka itu Kak, ada Kak Huda Kak. Kak Huda. Iya. Soalnya Kak Huda itu orangnya keras Kak tapi lucu. Lawak-lawak ya. Iya, Kayak Kak. Bang Noe dong. Terus? Lucu Kak. Soalnya saya sama yang lain-lain itu sefrekuensi sama Kak Huda Kak. Soalnya sering-sering buat lucu walaupun sering juga menghukum Kak. Cuman itu doang Kak. Itu doang. Iya, itu Sebenarnya aja ya. Semua pelatih itu kayak Iya. baik gitu Kak. Baik ya. Ya, jadi teman-teman saya kadang jahil gitu Kak sesudah pengibaran ini, mereka suka apa ya? Niru-niruin rumus-rumus pelatih gitu Iya. Kak. Ya. Rumus pelatih apa nih? Boleh dong Aduh. spill dikit apa nih rumus pelatihnya. Kita kan juga pengen tahu ya Bang Noe ya di sini ya. Apa tuh rumus pelatihnya tuh? Kak, ada yang paling ingat itu ada Kak Yudi Kak. Soalnya dari mulai sebelum ini tuh Kak Yudi juga bilang Kak, kalian itu nggak sepenting yang kalian kira gitu. Kalau Kalian itu tidak sepenting yang kalian kira, kalau tidak percaya coba aja latihan 2 hari gitu Kak. Jadi pasti langsung dicoret namanya, dipulangkan langsung juga. Itu maksudnya gimana ya? Itu seperti kita sakit, Iya, kita Kak. nggak ikuti latihan Sakit. selama 2 hari, langsung dapat pengganti gitu Kak. Oh. Karena kan menyita waktu untuk apalagi buat formasi kan Kak. Iya Jadi sih. kayak kosong-kosong barisannya gitu. Kemana dia sakit. Kalian itu tidak sepenting Iya, Yang kalian kalian kira. Jadi coba-coba aja sakit langsung Iya. diganti. Iya. ya. Ini untuk informasi masih juga ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi kalau sudah terpilih nih, jangan pernah menyanyiakan waktu juga ya. Iya. Jadi harus upgrade terus kalau bisa menjadi yang terbaik ya. Seperti Salwa menjadi pembawa baki dan juga Rifat sebagai Danton tadi ya. Iya. Jadi kalau bisa kalian tuh harus tetap semangat ya, jangan sampai kalian itu melalaikan tugas dan tanggung jawab juga gitu ya. Kalau boleh tahu nih, jadi setelah kalian karantina, kemudian melakukan pengibaran, terus kegiatan selanjutnya itu ngapain aja? Karena tadi kakak dengar di awal kalian habis jalan-jalan ini. Iya Kak. Ada studi tour ke Jogja Kak. Jogja? Iya. Iya, benar. Ada ke Jogja, Heeh. terus ada ke Magelang, ke Semarang. Di Magelang itu kita ke apa ya? Kalau kami di Magelang mengunjungi pendidikan Akpol Kak. Akpol, ya ya. di situ kami dikasih gambaran-gambaran gitu Kak. Mau
bisa bertanya tentang apa di sana, bagaimana pendaftarannya, tesnya apa saja gitu. Dikasih penjarahan lah Kak. Oke. Sana ya. Di Semarang Kak, di Semarang kami itu sebenarnya ke Magelang itu Akmil Kak. Akmil yang Semarang itu baru Akpol Kak. Oh iya, iya benar-benar. Di sekalian baru itu di Jogja di apa Kak, ke Akademi Angkatan Udara. Kemudian apa lagi tuh? Tempat wisata mungkin atau kemana? Satu kita juga Kalau wisata kami mengunjungi Candi Borobudur sama Candi Candi Prambanan Prambanan. Kak. Di sisi lain juga kami mengunjungi keraton Kak, keraton yang ada di Yogyakarta. Oke, jadi kalian udah keliling-keliling ya, Iya, udah benar. kemana-mana, gratis juga ya, dibayarin gitu ya. Jadi Bang Noe aja sampai kepengen nih ikutan lagi ya, pengen. Tadinya gitu, cuman kayaknya badan udah nggak boleh lagi. Udah nggak Nggak sesuai bisa. lagi ya. Iya, udah over deh, udah over. Padahal Bang Noe kita dapat kalau misalnya seperti mereka nih ya, keuntungannya tuh luar biasa loh Bang Noe. Apa aja? Pokoknya dibiayain semuanya ya. Iya Kak. benar. Tadi mereka bilang dibiayain semuanya, kemudian juga jalan-jalan gratis, naik pesawat gratis. Nah, kurang apa lagi tuh Bang Noe? Paket dibeliin. Paket internet nih maksudnya. Luar biasa nih kalian. Terus apalagi nih kira-kira yang paling berkesan nih selama karantina? Tuh saya sendiri yang paling berkesan itu kalau misalnya ada waktu persiapan untuk mandi, pokoknya pagi-pagi tuh di kamar itu cuma untuk mandi doang nggak mandi. Jadi kalau yang telat itu dihitung. Yang paling terlambat Durasi kalian berapa sih kalau dikasih waktu mandi gitu, makan? Itu berapa menit kira-kira? kalau mandi masuk ke kamar itu sekitar 20 menit Kak. 20 menit ya. Jadi satu kamar itu ada dua orang yang terdiri dari beda-beda kabupatennya Kak. Gitu. Artinya jadi yang terlambat dari 20 menit ini kayak dikasih hukuman gitu, jalan jongkok dari kamar ke tempat ke bawah, jalan jongkok gitu. Itu didampingi oleh Purna gitu. Ada juga Purna yang mendampingi kami sebagai kakak asuh kami gitu Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya nih pemirsa juga penasaran ya, kira-kira ada kegiatan apa lagi ya mungkin ya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, tentunya Anda masih menyaksikan program Beranda ya. Di sini tentunya tempat ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu, bersama Salwa dan juga Rifat tentunya. Dan tema kita sangat menarik hari ini pemirsa, yaitu memupuk generasi yang cinta tanah air. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih hubungin kita di 06141463353. Boleh hubungin kita, Hasan ulangin kembali di 06141463353. Pemirsa yang ada di rumah boleh tanya apa saja seputar tema kita, dan boleh nih, mungkin tadi tips juga sudah dikasih tahu juga ya sama Ya, Salwa dan juga Rifat. Dan tadi kalau kita berbicara tentang yang enak-enaknya saja, kita pengen tahu nih apa sih hal yang nggak enak selama karantina ya. Mungkin banyak hukuman dan juga peraturan yang harus kalian jalanin ya selama di karantina itu. Tidak semudah yang kita pikirkan sebelumnya ya. Mungkin kalau kita berpikir kalau setelah terpilih itu bakal enak ya, ngibarin bendera gitu ya, berjumpa dengan orang-orang penting gitu ya, berjumpa sama gubernur, wakil gubernur gitu ya. Tapi di samping itu harus ada proses banyak yang kalian Ya, lewatin benar. gitu. Dan boleh dong diceritain nih dari Salwa terlebih dahulu, apa aja sih peraturan nih bisa dibilang selama karantina? Peraturan yang pertama itu awal dari tes administrasi. Kami seluruh itu masih dibilang capaskibraka, calon paskibraka. Calon paskibraka, Ya, capaskibraka. capaska gitu. Seluruh capaska itu mengumpulkan semua barang-barang Kak, seperti HP, handphone, charger, duit ya, uang. Terus yang berharga itu kayak paspor gitu. Itu dikumpulin di satu tempat, kasih sebuah plastik kantong ya, kantongan, dikumpulin ke panitia gitu. Itu semuanya udah ditanggung, udah dijagain lah sama panitianya, sama orang dispora ya tempatnya Kak. Terus itu peraturan keduanya, bagi yang putri tidak boleh masuk ke kamar putra gitu. Iya. Nggak boleh ya, main-main juga nggak boleh ya. Iya. Gitu. Oke. Terus yang ketiga itu kan tuh di hotel bisa nelpon makanan tuh ke resepsionis, itu tidak diperbolehkan Kak. Tidak boleh ya. Ya. Terus yang keempat, selanjutnya
semua remote TV tuh yang di kamar udah diambil, semua ditahan. Nggak boleh nonton-nonton TV, Iya. sinetron tidak boleh ya. Sebelumnya di Capaskibraka ini kami membuat ada namanya Desa Bahagia gitu Kak. Desa Bahagia ini dipimpin oleh Bu Lurah dan Pak Lurah gitu. Bu Lurah kami bernama Tio Jupita Silaban. Nah ini saya akui emang dia orangnya hebat nih, dia setiap pagi bangun jam 4 walaupun ada tuh petugas piket untuk bangunin tiap-tiap kamar tuh yang kena takut ketiduran. Dia tuh berani bangun jam 4 gedor-gedor semua pintu putri, suruh bangun walaupun ada petugas piket untuk bangunin gitu Kak. Itu emang saya akui dia sangat capek ngurus-ngurus kami juga. Berarti kalau bisa dibilang itu orang tua kalian lah ya. Iya, iya. Ya, orang tua mama. Ya, pemimpin dari kami, pemimpin dari putri gitu. Terus selanjutnya ada peraturannya itu tidak boleh kemana-mana, keluar hotel itu nggak boleh. Pokoknya balik ke hotel, dah tinggal tidur aja malam. Selanjutnya besok pagi lanjut lagi, bangun jam 4:30 gitu. Sholat langsung jogging ya gitu setiap hari Kak. Jadi emang Bulu ini dia disingkat sebagai Bu Lurah gitu. Dia emang orangnya tangguh banget itu. Dia mampu menjadi Bulu dan memegang visinya waktu pemilihan itu dipilih secara menyeluruh gitu. Dia orangnya keren banget. Dan tentunya kalau ada peraturan dan ada hukuman juga ya. Benar. Mungkin kalau kalian yang bandel-bandel nih sering dihukum gitu ya. Apa sih kalau kalian hukuman bagi teman-teman lah buat kalian yang melanggar dari peraturan yang sudah ditetapkan dari pelatihnya sendiri, apa sih kira-kira? Keliling lapangan mungkin atau Kalau apa? untuk pilingan nggak ada Kak. Untuk hukuman itu cuman jalan jongkok, push up, cuman 2 dia Kak. Tapi itu aja udah capek Kak. Itu berapa banyak? Kalau untuk push up itu tergantung pelatih Kak. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Kalau pelatih yang di depan tadi itu berapa tuh kalau ngasih hukuman? Itu berapa banyak tuh kalau ngasih hukuman? Ini pelatih kadang hitungnya turun, itu kami sendiri yang ngitung 1 gitu, setengah, jadi kan buat setengah gitu, gak menentu gitu Kak, angkanya. Jadi sampai kami capek nahan perut itu selalu dibuat gitu, suruh jalan jongkok gitu. Terus kami disuruh jalan di tempat sampai tempatnya itu mau sampai setengah jam Kak. Gitu. Sengaja Iya bilang Kak. Iya. Jadi sangat banyak ya kenangan ataupun yang bisa kalian ingat-ingat nanti di masa tua tentunya. Dan untuk sebelum closing nih Kakak pengen tahu dong apa sih pesan yang pengen kalian sampaikan kepada generasi muda ya yang ada di Sumatera Utara sehingga lebih berprestasi lagi nih seperti kalian berdua tentunya. Dan Rifat terlebih dahulu singkat aja. Kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Jangan hanya membaca motivasi. Motivasi tanpa aksi hanyalah sebuah imajinasi. Wow, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan pemirsa. Keren. Kalau dari Salwater sendiri, apa nih pesan singkat yang pengen disampaikan? Motivasi saya untuk calon paskibraka ke depannya, tetap semangat, raihlah mimpimu setinggi-tingginya, dan jika kamu benar-benar ikut paskibraka, fokuskan dirimu untuk masuk ke paskibraka. Gitu. Wah, luar biasa juga. Boleh nih tepuk tangan pemirsa. Luar biasa sekali ya adik-adik yang hadir pada hari ini. Terima kasih ya sebelumnya kami ucapkan kepada Salwa dan juga Rifat udah sharing bersama kita mengenai bagaimana nih tips tadi dan juga sharing pengalaman selama proses karantina sampai juga selesai tugas ya mengibarkan bendera merah putih. Untuk itu pemirsa sampai bertemu di acara beranda selanjutnya. Dadah.